Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta pada Senin pagi hingga sore menyebabkan sejumlah lokasi lagi-lagi terendam banjir. Salah satunya di ruas Jalan Raya Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara. Banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm pada Senin pagi membuat jalan ini lumpuh. Buruknya sistem drainase membuat banyak pengendara sepeda motor terjebak dan mengalami mati mesin atau mogok saat nekat menerobos genangan. Ruas Jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat juga terendam banjir. Debit air setinggi 30 cm membuat arus lalu lintas macet parah. Ratusan rumah di wilayah Pasar Minggu dan Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi kurang lebih 90 cm. Petugas menggunakan perahu karet membantu evakuasi warga, termasuk menjemput dan mengantar anak-anak sekolah agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar. Gubernur Jakarta Pramono Anung terus berupaya atasi banjir. Tahun ini, rencananya 9 waduk akan didirikan untuk mengatasi banjir. Saya menjadi gubernur, salah satu perhatian utama adalah banjir. Dan sekarang ini ada yang seperti ini kurang lebih kita bangun berapa jumlahnya Bu Ika? Di timur 5, jadi ada 8. Kenapa ini kami lakukan? Karena ini betul-betul secara langsung mengatasi persoalan genangan air yang ada di tempat-tempat yang seperti ini. Salah satu waduk yang sudah berdiri adalah Waduk Batu Licin di Cilangkap. Waduk ini mampu menampung 92.000 kubik air dengan kedalaman 6 meter. Harapannya, waduk ini bisa menjaga banjir saat hujan deras mengguyur kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemeriksaan kualitas air sinkhole dilakukan melalui uji cepat oleh Puskesmas Situju dan dilanjutkan dengan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah terakreditasi. Hasil uji laboratorium menunjukkan air sinkhole mengandung bakteri E. coli melebihi ambang batas yang ditetapkan. Keberadaan bakteri E. coli menunjukkan air yang telah tercemar kotoran manusia atau hewan yang berpotensi mengandung bakteri penyebab penyakit seperti Salmonella dan Shigella. Air yang terkontaminasi bakteri ini beresiko menyebabkan gangguan pencernaan, terutama diare. Ditemukan beberapa yang tidak layak, yang tidak normal harusnya. Misalnya E. coli itu di air yang layak langsung minum itu 0. Kita menemukan 11. Kemudian ada kuman total coliformnya ada 234 yang harusnya juga 0. Nah, sehingga rekomendasinya memang air sinkhole ini tidak bisa atau tidak layak diminum langsung, tapi harus dimasak dulu. Munculnya sinkhole atau lubang raksasa di 50 kota menjadi perhatian masyarakat. Air di dalam cekungan ini jernih dan kebiruan, sehingga sebagian warga mengira air tersebut aman untuk diminum. Sinkhole adalah cekungan di permukaan tanah yang tidak memiliki saluran drainase alami. Air yang terkumpul di dalamnya beresiko tercemar dan tidak otomatis layak dikonsumsi. Dari 50 kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Sejumlah hakim ad hoc Pengadilan Negeri Makassar berunjuk rasa dengan membentangkan spanduk menuntut peningkatan kesejahteraan bagi para hakim ad hoc di depan kantor Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Kartini, Kota Makassar. Mereka menuntut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 dan Nomor 43 Tahun 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc. Selain itu, para hakim ad hoc ini juga menuntut cuti melahirkan dan cuti menjalankan ibadah yang diambil dari cuti tahunan para hakim ad hoc. Akibat unjuk rasa ini, proses persidangan tertunda selama seminggu ke depan. Mogok kerja ini akan dilakukan sampai para hakim ad hoc mendapat respon dari pemerintah pusat. Mogok sidang, tapi tetap memberikan perhatian pada proses persidangan. Jadi kami tidak mengabaikan masyarakat yang mencari keadilan. Para hakim ad hoc PN Makassar akan melanjutkan aksinya hingga seminggu ke depan dan akan berangkat ke Jakarta untuk menggelar aksi besar-besaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa lanjutan penolakan relokasi rumah potong hewan Pegirian di Balai Kota Surabaya berlangsung ricuh.
Sejumlah emak-emak pengunjuk rasa memaksa masuk balai kota untuk menemui Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Para pengunjuk rasa menolak direlokasi ke rumah potong hewan di Tambak Oso, Wilangun karena lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka. Nggak mau dipindah, soalnya rawan di sana, tempatnya kecil Pak, kecil. Nggak layak dipakai Pak. Mulai bapak saya hidup sampai meninggal, tetap ada LPH. Kenapa baru sekarang dipindah ke DPRD Pak Erik? Dipindah, nggak mau dipindah. Sebelumnya, sejumlah pengunjuk rasa telah menolak relokasi RPH Pegirian di kantor DPRD dan sempat ditemui oleh pihak pemerintah Surabaya. Namun pertemuan tidak memperoleh titik temu. Bahwa program ini sudah sejak tahun 2016 yang kemudian sudah direncana dalam rencana pembangunan kota, penataan kota, yang mana kemudian pemerintah kota juga saat ini lagi melakukan penataan untuk kawasan religi. Dan kemudian kita juga sudah jelaskan secara gamblang tentang pelaksanaan-pelaksanaannya itu dilaksanakan setelah Lebaran Idul Fitri. Meski tidak bisa bertemu dengan Wali Kota Surabaya, mereka mengancam tetap menggelar kembali demo hingga tuntutannya dipenuhi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi banjir pemirsa. Suami istri tewas tersengat listrik saat membersihkan alat elektronik di Cilincing, Jakarta Utara. Kasus kematian juga dialami seorang wanita di lokasi yang sama. Suami istri asal Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, tewas tersengat aliran listrik saat banjir menerjang rumah mereka. Keduanya tewas saat membersihkan alat elektronik usai banjir. Olah tempat kejadian perkara pun langsung digelar polisi untuk menentukan penyebab meninggalnya pasangan ini. Dari penyidik sudah melakukan olah TKP, di mana memang dari pihak keluarga secara detail tidak mau memperpanjang lagi permasalahan ini, sehingga dari keluarga menerima bahwa si korban meninggal karena serangan listrik. Selain suami istri ini, seorang wanita ditemukan tewas juga karena tersengat aliran listrik di kamar kosnya yang terendam banjir. Jasad korban pun sempat sulit dievakuasi karena masih terdapat aliran listrik. Wih, itu katanya Maya kesetrum katanya. Karena tahu kesetrum, adik saya ngangkat dia udah celentang, tiba-tiba nyetrum. Nah, saya langsung turunin. Ini lampu, saya turunin baru bisa diangkat. Jenazah ketiga korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Warga pun diimbau agar mematikan atau memutuskan sementara aliran listrik apabila rumah dan kantor terendam banjir. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.